Apa yang telah terjadi saat ini pil pahit ya untuk kita, untuk saya gitu ya, walaupun sudah pensiun. Tapi pil pahit ini adalah obat untuk hal yang sama jangan diulangi. Saya berdasarkan pengalaman saya reserse ya, saya tidak membantah putusan hakim. Patut saya menduga dengan kemampuan saya. Kalau saya tidak berbicara kemampuan saya, ya dosa saya. Pertama saya himbau ya, karena saya bukan di dalam lagi ya, saya bukan komandan lagi. Bekerjalah secara profesional sebagai penyidik ya, kembali ke kitohnya penyidik. Penyidikan itu apa? Upaya membuat terang suatu peristiwa pidana atau bukan dengan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan siapa pelakunya. Itu saja. Kedua, mencari alat bukti itu di mana, yaitu kita waktu dulu sekolah reserse ada dikenal dengan triangle evidence, segitiga alat bukti gitu. Disitulah dicari. Nah kemudian apa yang telah terjadi saat ini pil pahit ya untuk kita, untuk saya gitu ya, walaupun sudah pensiun. Tapi pil pahit ini adalah obat untuk hal yang sama jangan diulangi. Prosedur menangkap ada, prosedur menentukan tersangka ada, prosedur menentukan DPO ada, segala macam sudah ada SOP-nya. SOP itu dibuat oleh peraturan Kapolri. Kemudian ada juga di hukum acara, ada juga hukum acara yang ditambah dan dipertegas oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Pedoman itu jangan dipotong kompas, udah. Mulai balik dari titik nol lagi. Nah dari titik nol apa yang harus dilakukan? Lakukan sesuai dengan teori penyidikan gitu. Kembali ke kitoh ya. Apa itu penyidikan? Penyidikan membuat terang suatu peristiwa. Apa peristiwanya? Kasus Cirebon ini peristiwanya ditemukan 2 jenazah di jembatan. Laki dan perempuan, ternyata jenazahnya Tina dan Eki. Nah, apa yang harus dikerjakan polisi? Dikerjakan bahwa jenazah ini peristiwa apa ini? Pidana apa bukan? Apa kecelakaan lalu lintas, tunggal apa kecelakaan ada lawan, atau pembunuhan? Ternyata mereka simpulkan pembunuhan. Kalau pembunuhan, kembali pada teori penyidikan. Teori segitiga pengumpulan barang bukti, PKP, korban, alat bukti, dikumpulkan semua di situ. Setelah dikumpulkan, baru dianalisa sesuai dengan saintifik. Nah sekarang setelah dianalisa saintifik, baru dicari siapa pelakunya yang sesuai alat bukti itu. Nah yang dilakukan oleh penyidik pada level awal tidak begitu. Dia ragu ini kecelakaan lalu lintas. Setelah berapa hari diumumkan ini pembunuhan, setelah pembunuhan langsung tangkap orang, baru dicari alat buktinya. Nah, ini salah. Saintifiknya tidak ada sidik jari, tidak ada hasil laboratorium tentang darah, tentang sperma, tidak ada analisa CCTV, tidak ada analisa tentang HP. Tapi bukan salahnya polisi, sampai di jaksa pun terima, gitu. Sami mawon, mestinya ditolak oleh jaksa. Nah, lebih parah lagi, oleh hakim, nyidangkan pertama mantuk saja setuju. Diterima, padahal perkara ini perkara pembunuhan berencana dan perkosaan. Ancaman hukumannya hukuman mati. Hakimnya ceroboh, tanpa alat bukti saintifik dia terima. Dia anggap terbukti dan dihukum dengan hukuman yang cukup berat, seumur hidup gitu kan. Sampai sekarang orangnya masih dekam. Nah, saya meragukan apakah pemeriksaan saintifik ini cukup meyakinkan gitu. Kan pengalaman saya reserse ya. Saya tidak membantah putusan hakim. Patut saya menduga dengan urutannya dilompati, diterima oleh jaksa, diterima oleh hakim, dan bukan hanya hakim tingkat pertama loh. Hakim banding itu hakim pengadilan tinggi yang sudah cukup tua gitu, cukup pengalaman. Dan juga yang sangat menyedihkan oleh hakim level Mahkamah Agung diterima juga gitu. Sehingga inkrah. Nah, ini PR untuk para advokat. Sedih lagi, 8 tahun kemudian, polisi Polda Jabar penyidiknya melakukan hal yang sama. Tangkap dulu, baru cari alat buktinya. Padahal diberikan waktu lama sekali, kan tenggat waktunya 8 tahun. Mestinya kumpulkan dulu alat buktinya untuk menentukan siapa sih pelaku sebenarnya. Nah, karena rapuh alat buktinya dan sebagainya, maka terjadilah error in persona gitu. Bukan ini orangnya.
Nah, dia terpaksa harus dibebaskan. Dan memang inilah yang benar ya, harus bebas dia. Apa satu-satunya atau dua-duanya yang masih bisa? Kan di dalam persidangan ya, bukan kata saya ya. Iya, Kita dengar persidangan itu, di dalam berkas ada CCTV yang belum dibuka. Yang katanya tidak bisa dibuka di Cirebon. Ya kenapa nggak dibuka di Bandung? Kalau di Bandung nggak bisa, kenapa nggak di Jakarta? Jadi CCTV harus dibuka. Ya mudah-mudahan aja CCTV-nya belum dimakan rayap ya. Kalau dimakan rayap ya udah nggak ada lagi. Terus apa lagi? Ada HP disita. Dari HP itu mungkin ada SMS, ada WA, ada video, ada chat lain-lainnya. Kemudian HP itu juga bisa menunjukkan di mana posisi pemegang HP. Pada waktu kejadian, sebelum kejadian, setelah kejadian. Kan setelah kejadian ini baru disita HP-HP ini kan beberapa hari kan. Nah itu bisa menunjukkan itu. Sebenarnya dari HP Peggy yang sudah dibebaskan kemarin itu bisa disita juga. HP dia tahun 2016. Ya, tanggal 27 Oktober 2016, Peggy berada di mana? Jadi lihat aja HP-nya. Karena di HP ini ya, HP kalau ini kan bisa beroperasi itu karena dia terkait dengan pemancar BTS. BTS itu tiang BTS bukan GPS ya. Tanpa tiang BTS itu dia nggak bisa. Nah, BTS-nya Telkomsel ada, BTS-nya apa namanya, kartu Halo, BTS-nya XL dan sebagainya. Di mana? Dekat dengan siapa dia pada jam kejadian itu? Dari situ bisa diketahui kok. Nah, jadi itu ya mudah-mudahan aja dengan HP yang ada, sisanya kan, kemudian dengan CCTV yang ada, ya silakan dibuka. Nanti akan berkembang. Jadi artinya bekerjalah dengan mencari alat bukti dulu. Alat bukti yang paling bagus itu adalah alat bukti saintifik yang tidak terbantahkan. Jangan main kayak nangkap Peggy kemarin, tangkap dulu baru cari barang bukti dan alat buktinya. 8 tahun aja nggak terkumpul, apalagi waktunya hanya Polri menahan itu kan hanya 20 hari plus 40, jadi 60. Nah buktinya apa? Berita acara pemeriksaan udah selesai dikirim ke JPU, Jaksa Penuntut Umum, Kejati Jawa Barat. Pertama ditolak, kirim lagi, tolak lagi. Ya berarti kan nggak beres itu.